Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, dalam sejarah Nabi Musa terdapat kisah pembangunan Qubbatuz Zaman. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Ahli kitab menuturkan, Allah memerintahkan Musa untuk membuat kubah dari kayu cemara, kulit binatang-binatang ternak, dan bulu kambing. Allah memerintahkan Musa untuk menghias kubah tersebut dengan kain sutra yang dicelup emas dan perak, dengan tata cara rinci menurut ahli kitab. Kubah ini memiliki 10 tenda, panjang masing-masing tenda 28 hasta, lebarnya 4 hasta, dengan 4 pintu. Tali-tali tenda terbuat dari kain sutra biasa dan sutra putih yang dicelup. Di dalamnya ada beberapa rak dan lembaran-lembaran yang terbuat dari emas dan perak. Setiap sisinya terdapat 2 pintu dan sejumlah pintu-pintu besar lainnya. Tirai penutup terbuat dari sutra yang dicelup dan hal-hal lain yang terlalu panjang untuk disebutkan. Allah juga memerintahkan Musa untuk membuat peti dari kayu cendana, panjangnya 2,5 hasta dengan lebar 2 hasta, tinggi 1,5 hasta, dilapisi dengan emas murni pada bagian luar maupun dalamnya. Memiliki 4 pegangan pada 4 sisinya. Pada kedua sisinya diberi 2 sayap dari emas. Maksudnya seperti 2 malaikat dengan sayap-sayapnya yang berhadapan. Peti ini dibuat seorang bernama Baslial. Allah memerintahkan Musa untuk membuat meja makan dari kayu cemara, panjangnya 2 hasta, lebar 2,5 hasta, bertahtakan emas dan diberi mahkota emas. Dengan tabir tinggi dihiasi mahkota emas. 4 pegangan di setiap sisinya yang terbuat dari emas dan lekatkan seperti bentuk buah delima dari kayu berlapis emas. Allah memerintahkan Musa untuk membuat piring-piring di atas meja makan. Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan menara dari emas. 6 tali emas dijulurkan dari atas, 3 tali di setiap sisinya. Di setiap tali dipasang 3 obor, dan di menara tersebut harus diberi 4 lampu. Lampu dan semua wadah yang ada harus dibuat dari emas. Menara ini juga dibuat oleh Baslial, dan dialah yang membuat tempat penyembelihan hewan kurban. Kubah ini dipasang pada hari pertama tahun mereka, tepatnya hari pertama musim semi. Peti kesaksian juga dipasang. Itulah peti yang disebutkan dalam firman Allah, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datang tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Robmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Bagian ini disebutkan dalam kitab ahli kitab secara panjang lebar. Di dalamnya berisi syariat, hukum, ciri, dan tata cara kurban yang harus mereka penuhi. Juga menyebutkan bahwa Qubbatuz Zaman ada sebelum mereka menyembah patung anak sapi yang mereka buat sebelum tiba di Baitul Maqdis. Qubbatuz Zaman adalah Ka'bah bagi mereka. Mereka sholat di dalamnya, juga menjadi kiblat bagi mereka, dan mereka mendekatkan diri di dekatnya. Saat Musa masuk, mereka berdiri di dekatnya. Lalu awan berupa tiang turun tepat di depan pintu kubah ini. Mereka kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jalla saat itu. Allah berbicara kepada Musa melalui awan berupa tiang yang bercahaya itu. Allah berbicara, berbisik, menyampaikan perintah dan larangan kepada Musa. Musa saat itu berdiri di dekat peti, tepat di antara 2 sayap peti. Setelah khitab usai disampaikan, Musa menyampaikan wahyu Allah kepada Bani Israel, berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Saat Bani Israel mengadukan suatu perkara padanya yang tidak ada penjelasannya dari Allah, Musa datang ke Qubbatuz Zaman, berdiri di dekat peti, tepat di antara 2 sayapnya. Khitab Allah berisi penjelasan hukum-hukum, kemudian datang padanya. Pada masa mereka, menggunakan emas, kain sutra celupan, dan permata disyariatkan saat berada di tempat peribadatan. Sementara menurut syariat kita tidak diperbolehkan. Bahkan kita dilarang menghias masjid agar tidak mengganggu orang salat. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab pada orang yang ditugaskan untuk memperluas masjid Rasulullah SAW. Dirikan bangunan untuk orang-orang sekedar untuk menaungi mereka. Jangan mengecat dengan warna merah atau kuning sehingga akan mengganggu orang.
Ibnu Abbas berkata, janganlah kalian menghiasinya atau masjid-masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi gereja-gereja mereka. Keistimewaan ini merupakan kemuliaan, penghormatan, dan pembersihan karena umat ini tidak sama seperti umat-umat sebelumnya. Karena dalam salat, Allah menyatukan seluruh pikiran mereka agar mengarah dan menghadap kepadanya, menjaga pandangan dan pikiran mereka agar tidak memikirkan apapun di luar ibadah agung yang tengah mereka kerjakan. Kubatuz Zaman ini dibangun kala Bani Israel berada pada masa kebingungan, berkelana di bumi tanpa arah dan tujuan. Mereka sholat menghadap ke Kubah yang merupakan kiblat sekaligus Ka'bah bagi mereka, dengan diimami Musa kalimullah, dan yang mempersembahkan kurban adalah saudaranya Harun. Saat Harun meninggal dunia, kemudian disusul Musa. Anak-anak Harun tetap menunaikan seruan ayah mereka untuk mempersembahkan kurban yang hingga saat ini masih dijalankan. Setelah Musa meninggal dunia, beban nubuah dan urusan agama dijalankan oleh pelayan Musa, Yusha bin Nun. Dialah yang membawa Bani Israel memasuki Baitul Maqdis seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Intinya, saat Yusha menguasai Baitul Maqdis, ia mendirikan kubah ini di atas sakhrah Baitul Maqdis. Mereka salat menghadap kubah ini. Setelah kubah terlihat, mereka salat menghadap tempat kubah berada, yaitu sakhrah. Inilah kiblat para nabi setelahnya hingga masa Rasulullah. Rasulullah SAW salat menghadap ke kubah ini sebelum berhijrah. Beliau memosisikan Ka'bah di depan beliau. Kemudian setelah berhijrah, beliau diperintahkan untuk salat menghadap Baitul Maqdis. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Pendapat lain menyebut 17 bulan. Setelah itu, kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Inilah kiblat Ibrahim pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Seperti firman Allah, orang-orang yang kurang akal di antara mereka akan berkata, apakah yang memalingkan mereka atau muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Sampai firman-Nya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Wallahu a'lam.